Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa akan mereview materi tentang jati diri etnik atau daerah dalam bingkai jati diri nasional. Bingkai budaya nasional yang menjadi bingkai perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya adalah Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila sebagai landasan ideologinya, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Tidak hanya terjadi integrasi nasional, namun terjadi juga integrasi daerah yang setiap daerah itu memiliki budayanya masing-masing yang berbeda, akan tetapi tetap saja mereka semua itu memiliki satu kesamaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Proses integrasi membentuk suatu jati diri atau suatu jati diri etnik. Seseorang bisa saja menyebut, saya orang Indonesia Jawa, saya orang Indonesia Padang, saya orang Indonesia Dayak. Akan tetapi tetap saja mereka itu tidak akan bisa menghilangkan jati diri keetnisan mereka. Jati diri daerah atau jati diri etnik ini bisa berupa integratif dan juga disintegratif. Maka dari itu kita harus menguatkan bingkai integrasi nasional yang kita miliki. Manusia juga dapat mengembangkan kebudayaan dan peradabannya dari masa ke masa demi kesejahteraan umat manusia. Menguatkan integrasi juga dapat dilihat dari perspektif Pancasila, yaitu yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini juga dapat berupa bahwa seluruh sumber daya alam, lingkungan hidup yang ada di Indonesia ini dibuat oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu tugas kita lah untuk sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan dan dilestarikan berkelanjutan agar bisa menyeimbangkan hidup. Kemudian juga sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bertekad berjuang demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita yang tidak hanya berinteraksi terhadap manusia saja, tetapi juga dalam interaksi bersama alam dan lingkungan hidup. Kemudian sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini, sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib bagi kita untuk bergotong royong dan bekerja sama untuk menguatkan integrasi supaya terpeliharalah kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Kemudian sila keempat, yaitu hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia, kita harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam suatu proses demokrasi yang menghargai hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu kita harus turut berpartisipasi dan memilih langsung wakil yang akan membimbing kita menuju deklarasi ini. Lalu yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melestarikan lingkungan hidup juga dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat juga berupa memberi sumbangan demi kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Pancasila adalah bingkai kerangka budaya atau peradaban Indonesia yang dapat menjamin dan memayungi perkembangan lokal dan sistem nilai luhur. Pancasila adalah wadah penyaring untuk integrasi maupun interaksi baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada juga yang namanya budaya Betang. Nah, budaya Betang ini adalah sistem nilai norma kehidupan bermasyarakat berdasarkan kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetaraan dalam masyarakat terbuka yang majemuk, multi etnik, multi agama, dan atau masyarakat madani yang Bhinneka Tunggal Ikanya merupakan subkultur dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang dalam masyarakat Dayak di Pulau Kalimantan terus berkembang dalam proses interaksi dan juga integrasi. Mengingat secara historis bahwa masyarakat Dayak itu memiliki tradisi hidup tinggal di dalam rumah panjang dengan kesolidaritasan yang tinggi antar sesama masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak mengetahui dan menghayati rapat damai Tumbang Anoy yang diadakan pada tahun 1894, dan juga kepercayaan kepada Tuhan Maha Esa dan juga berbagai aliran-aliran seperti aliran dinamis. Tumbang Anoy itu sekedar informasi, Tumbang Anoy itu adalah suatu desa di Kalimantan Tengah
Tumbangano ini menjadi satu tempat bersejarah bagi perjalanan masyarakat Dayak. Tumbangano ini menjadi tempat rapat akbar untuk mengakhiri tradisi mengayau atau memenggal kepala manusia. Hingga dengan adanya perjanjian tersebut, masyarakat yang dulunya bermusuhan sekarang menjadi memiliki tali persaudaraan. Terbukti bahwa budaya Betang mampu menjadi bingkai pemersatu masyarakat Dayak di seluruh pulau Kalimantan, apapun agama yang mereka peluk. Kerukunan dan kesetaraan dalam perbedaan dari kemajemukan dalam suatu masyarakat yang terbuka, madani, dan Bhinneka Tunggal Ika sangat menjadi suatu ciri khas dalam masyarakat Dayak. Mereka percaya bahwa polarasi yang tajam atau dominasi dari salah satu atas lainnya tidak akan menjamin kedamaian di bumi Kalimantan. Perwujudan pembentukan jati diri etnik atau daerah dalam bingkai jati diri nasional dapat dilihat dari yang pertama, perkembangan Indonesia selama 57 tahun yang merupakan proses dan bentuk perwujudan yang dinamik menuju kebangsaan dan masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat Pancasila. Kemudian perkembangan Provinsi Kalimantan Tengah selama hampir 45 tahun adalah proses dan perwujudan yang dinamik menuju masyarakat budaya Betang. Kemudian yang ketiga, dalam konflik yang terjadi belakangan ini nampak suatu solidaritas yang luas bahkan sampai luar daerah yang menunjukkan jati diri Kalimantan Tengah. Jadi kesimpulannya adalah keberagaman, perbedaan, dan perubahan itu adalah suatu hukum alam. Oleh karena itu, kita harus dapat mengendalikan diri kita. Etnisiti masyarakat terbuka itu bersifat integratif dan juga inklusif etnosentrisme. Demikian pula dengan kepribadian dan jati diri kita. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.